Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, penduduk Venus, masih tetap di garasi Venus, Lumajang, Jawa Timur. Mana kabarnya? Di sini masih musim hujan, masih musim duren, dan musim ngopi. Nah, kali ini saya mau bikin espresso. Espresso dalam jumlah lumayan banyak, nanti bisa untuk 5 atau 6 orang ya, untuk ukuran 1 gelas espresso ini. Jadi sekarang saya mau bikin espresso dengan mesin yang sangat tradisional, jadi sangat sederhana lah. Nah, kalau sebelumnya kan saya pakai mocha pot, kemudian mini express, kemudian nano presso, kemudian rock, kemudian flare, dan aeropress yang belum berhasil. Terus terang saya belum berhasil bikin espresso pakai aeropress, masih harus belajar lagi. Nah, kali ini pakai mesin, jadi tetap robusta single origin lereng Semeru dari Fujialit, digiling pakai grinder manual, pakai Latina. Nah, ini kalau alatnya ini yang pakai elektrik ini dari Edolphi, kalau mereknya ya, murah, nggak sampai sejuta harganya ya. Hasilnya sih ya lumayan lah sebanding dengan harganya, jadi tidak boleh berharap terlalu tinggi dari peralatan yang sederhana atau yang murah, jadi harga tidak bisa berbohong gitu. Nah, kalau dari kelengkapannya sih lumayan lengkap alat ini ya. Mesinnya sendiri yang dilengkapi dengan nanti bisa untuk steam susu, jadi bisa bikin latte. Terus kemudian chamber atau penampung air ini lumayan besar, bisa berapa mili ya, ini 300 mili lebih kayaknya. Nah, kemudian ada portafilternya, ini penampung kopinya. Nah, ini tatakan untuk nanti kopi atau air yang tumpah-tumpah. Di sini di atasnya ada tatakannya, termasuk ini penampung hasil espressonya. Ini sebesar ini harusnya hasilnya, nanti mungkin sampai batas ini. Jadi untuk sajian dalam jumlah besar memang ya minimal untuk 4 orang untuk porsi normal ya. Kecuali kalau orang-orang yang memang suka porsi besar, jadi ada yang walaupun espresso, walaupun kopinya strong gitu, ini dia butuh lebih dari single shot, double shot pun kadang kurang. Saya punya teman dari Prancis itu, saya tanya biasanya minum kopi apa, hanya 2 pilihannya, kalau nggak espresso ya, kalau nggak bisa bikin espresso ya tubruk gitu. Nah, sehari bisa minum espresso 6-8 kali gitu kan. Itu dari pagi bangun tidur itu sampai nanti mau tidur lagi. Jadi dari pagi dia bangunnya kan sekitar jam, kalau waktu di Indonesia ya, jam 5 itu sudah bangun dia. Jam 5, jam
paling lambat jam 6 kalau capek kerja, dia kan kerja di lapangan ya. Nah nanti tidurnya lambat gitu, biasanya jam 12 jam 11. Jadi setiap kali merasa ngantuk atau merasa lemes gitu ya, pelariannya ke espresso ya, memang untuk jangka pendek, untuk jangka maksudnya kebutuhan pemulihan energi selama 3 jam ke depan, espresso atau kopi-kopi lain itu sangat efektif ya. Nah, ini sudah penuh ya, bahwa kopi gilingannya saya giling pakai yang fine, walaupun ini kalau untuk ukuran alat yang electric grinder itu ya medium to fine. Nah, ini portafilternya, kemudian dipasangkan. Nah, ini masanya agak hati-hati karena jangan sampai miring. Nah, sudah terpasang, baru ditaruh airnya di chambernya. Saya pakai air yang sudah lumayan hangat, lumayan panas dari dispenser, kan mungkin suhunya sekitar 60-70 derajat, sampai kalau 70 mungkin 60 sekian. Lihat di sini sih 55, sudah saya diamkan sekitar 10 menit yang lalu ya, suhu dispenser itu ya sekitar 60 itu. Nah sudah penuh, baru ini tutup, jangan lupa ditutup, kalau sampai lupa ya buyar. Jadi kemudian dipasang penampung kopinya, baru di on, baru dimainkan alatnya. Nah, kita tunggu sampai mungkin sekitar 5-10 menit itu, nanti sudah ada hasilnya. Sambil menunggu, saya review kembali alat-alat pembuat espresso manual yang saya miliki. Ini ada Flare ya. Flare ini hasilnya cukup konsisten. Jadi pakai biji kopi yang halus, tapi jangan terlalu halus karena nanti ini berat sekali ini kalau nanti nggak kuat bikin espressonya, karena ini cuma sekitar 9-10 bar. Nah kemudian ini ada Rock, ini yang legend ya untuk manual espresso maker. Ini lebih halus nggak apa-apa karena kekuatannya kan dibagi dua, kanan kiri, jadi ini lebih besar tekanannya, bisa lebih dari 10 bar, bisa sampai 11 atau 12 bar. Tetap jangan pakai bubuk kopi yang paling halus dalam ukuran hasil grinder elektrik ya. Kalau grinder manual paling halus ini masih mampu, karena ini yang grinder manual ini tidak bisa membuat bubuk sehalus yang dari mesin elektrik. Nah, kemudian ini dulu deh, ini mocha pot, ini juga cukup legend mereknya Bialetti dari mana ya, Italia ya. Ini pelopor mocha pot ya, termasuk, koreksi kalau saya salah, hasilnya juga bagus. Nah yang ukuran ini bisa buat 3 shot espresso. Nah, modifikasinya ini ada mini espresso. Ini prinsipnya sama persis dengan mocha pot, mereknya pun sama, Bialetti, produk Bialetti. Bedanya kalau yang mocha pot ini penampungnya di sini,
Jadi espressonya nanti ditampung di sini. Kalau mini express, penampungnya harus pakai gelas. Jadi dua kanan kiri begini. Ini ada dua selang kan, dua pipa, nah kanan kiri. Jadi langsung terpisah jadi dua. Ada juga yang cuma single pipe atau pipanya cuma satu. Bialetnya juga ada kayak merek-merek lain yang lebih murah gitu, banyak. Nah ini kelihatannya dari sana sudah mulai turun apa namanya espressonya. Nanti hasilnya pekat banget nih. Jadi kalau saya sajikan ke teman-teman, secara umum bilang aduh nggak bisa, terlalu strong katanya. Nah terakhir ini bukan terakhir, dua dari terakhir ini nano presso. Ini versi lebih besar apa lebih kecil? Kecil ya. Jadi ada mini presso. Mini presso muncul sebelum nano presso ini. Kayaknya lebih besar deh. Nah ini juga hasilnya single shot, lumayan bagus, tapi tricky juga. Jadi harus lebih dari 5 kali pemakaian baru tahu apa namanya, karakter dari alatnya ini. Nah ini yang saya belum bisa menghasilkan espresso ini yang aeropress ini. Kalaupun bisa, kremanya nggak keluar. Nah, makanya ini relatif baru bagi saya kan alat ini. Saya belum ya sekitar sebulan yang lalu. Belum banyak pemakaian, mungkin baru berapa kali ya, belum sampai 10 kali coba-coba, karena harus pakai resep ini resep itu, banyak resep yang bisa dicoba dengan alat ini, salah satunya espresso. Tapi espresso yang saya bikin dengan alat ini belum berhasil. Mungkin saya nanti akan cari-cari atau belajar lagi videonya. Nah ini terus sampai nanti sampai bisa sampai habis, boleh sampai habis airnya. Tandanya sampai habis itu ya tinggal keluar busanya aja, ini sudah nggak ada air, tinggal busa. Atau sampai di titik mana yang kita inginkan. Misalkan kalau sekarang kita stop ya bisa. Kalau sampai setengah penampung ini ya boleh. Kalau sampai manapun lah, itu silahkan aja. Nah, kelihatan kan ini busa-busanya. Kalau di video kelihatan coklat-coklat itu yang di bagian atas. Nah itu walaupun tipis itu kremanya muncul gitu. Ini alat sederhana tapi menghasilkan gitu. Atau berhasil membuat espresso sesuai ekspektasi lah. Ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Kalau alat murah, alat sederhana seperti ini harusnya bisa bikin kopi-kopi yang dari alat 40 jutaan, 100 jutaan ya jangan. Ini nggak sampai 1 juta kok. Ya harus realistis, paling ya maksimal yang bisa dihasilkan ya itu yang ya sudah seperti itu aja. Berharap lebih. Ini netesnya sangat lambat. Hitungannya sangat lambat karena tadi memang saya giling pakai manual grinder yang paling halus. Kemudian tadi juga sebelumnya sudah saya mix dengan hasil gilingan dari electric grinder, jadi yang bubuk lebih halus. Makanya jadinya lebih lambat ya, karena di dalam portafilternya ini kopinya pasti sudah menggumpal. Nah, kalau kita ambil ampasnya itu bubuk kopinya sudah menggumpal kayak itu apa, adonan tepung yang sudah kalis. Nah, kayak gitu.
Ini saya bisa nunggu sampai 5 menit ke depan, tapi kayaknya saya cukupkan di sini. Saya matikan biar bisa langsung dinikmati hasilnya. Matikannya bisa dari powernya atau bisa dari ini kan masih nyala ini. Dari sini juga bisa. Ini sudah mati. Nah, kalau putar satu kali lagi, ini untuk steam susu. Nah, saya pernah coba dulu, cuma karena saya nggak begitu suka latte ya nggak pernah dicoba lagi. Itu kira-kira. Ini kayaknya kita lanjutkan aja, tapi pakai penampung lain. Sambil kita cicipin hasilnya seperti apa. Setelah dituang di gelas espresso pun kremanya masih kelihatan, walaupun tipis tapi masih kelihatan. Rasanya mantap banget sambil denger musik di jalanan. Ada odong-odong kereta odong-odong lewat, menikmati espresso, mantap sekali. Saya kira itu ya sharing saya kali ini. Dengan alat yang sederhana ternyata bisa menghasilkan espresso dalam jumlah besar dalam waktu dan step yang sangat mudah. Nanti lain kali akan saya sharing-sharing kembali video-video lain yang mungkin tekniknya lain, dengan mocha pot, dengan mini espresso, dengan nanopresso, dengan yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu. Salam dari kami penduduk Venus di garasi Venus Lumajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.